Sebuah negara bagian dengan penduduk relatif sedikit dan terletak tak jauh dari Washington memiliki dampak besar pada politik nasional di ibu kota AS. Negara bagian tersebut adalah West Virginia yang dulunya kantong Partai Demokrat. Namun belakangan ini wilayah tersebut menjadi pendukung kuat Partai Republik. Di tengah kemeriahan melepas musim panas di West Virginia, perhatian warga negara bagian ini juga tertuju pada Pilpres AS. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote, the minority vote to her, but there's no substance there. She has nothing to run on, no track record to run on. Warga West Virginia termasuk pendukung kuat mantan Presiden Donald Trump, capres Partai Republik. It makes me nervous because, to be honest, I'm a Trump supporter. But I think everybody who was kind of unsure will now go with Kamala. Negara bagian berpenduduk tak sampai 2 juta jiwa ini punya pengaruh besar secara nasional karena senator mewakili West Virginia, Joe Manchin, seorang senator independen, termasuk suara kunci dalam meloloskan perundangan pemerintahan Biden. Tapi dengan mundurnya Manchin dari pencalonan kembali, Partai Republik berpotensi kuat merebut kursi yang ditinggalkannya dengan pencalonan Gubernur Jim Justice. We mine coal, and there's been an attack on coal, and Governor Justice owns coal mines. So we expect to see that industry protected. Partai Demokrat dipandang sebagai yang paling berandil dalam terpukulnya industri utama West Virginia, penambangan batu bara. Meski kebenaran tuduhan ini dipertanyakan tokoh Partai Demokrat. That is directly because of automation, because of the coal bosses automating away the jobs and switching to surface mining rather than underground mining. It's a convenient scapegoat to blame environmental regulations. Calon senator penantang Justice dari Partai Demokrat justru menuding kebijakan Partai Republik memperlemah ekonomi West Virginia. We have to encourage small business in ways that hasn't been happening, and we have to keep our young people there. Our state legislature keeps passing really restrictive laws like the abortion ban, like LGBTQ laws that are basically sending young people a message that we don't want you here. Tapi warga West Virginia banyak yang lebih menyalahkan Joe Biden dan Kamala Harris atas keterpurukan ekonomi negara bagian ini. Why would you want to pay $1 more for gasoline? Why would you want to pay 25% more for groceries? Why would you want to have a mortgage interest rate that's doubled during the Biden administration? And she has to own that. Survei baru-baru ini oleh Surat Kabar di West Virginia menunjukkan Donald Trump unggul sekitar 27 poin dibandingkan Kamala Harris di negara bagian ini. Dukungan bagi Trump di West Virginia saat ini tak banyak berbeda dibandingkan dukungan baginya pada Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2016, ia memenangkan telak negara bagian ini dengan margin kemenangan terbesar dibandingkan negara bagian lainnya. Dan pada Pilpres 2020, ia memenangkan West Virginia dengan margin kemenangan terbesar kedua setelah Wyoming. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.